Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, Kak Doroti hari ini senang sekali karena bisa kembali menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh bangun dan diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Bapa Aku Datang Padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita menyanyikan satu kali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh bangun pagi ini dan boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Bapa, bila sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau yang mau sertai kami, Engkau yang mau tuntun kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini tema ibadah sekolah minggu kita adalah dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Wah, kita mau belajar banyak nih soal berdoa. Adik-adik pastinya punya kan pengalaman menarik yang berkaitan dengan berdoa? Kakak gak sabar banget pengen denger cerita dari adik-adik. Nanti ketika kita sudah beribadah secara offline lagi, adik-adik jangan lupa ceritain ke kakak ya. Nah, hari ini Kak Dian akan menemani adik-adik dan memberitahu beberapa hal tentang berdoa kepada adik-adik. Adik-adik pasti udah gak sabar dong mau mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, aku mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu buah lagu berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci
suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Papa Mama, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kak Dian boleh menyapa adik-adik, Papa Mama dalam ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, yuk kita membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Tema kita minggu ini, dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik tahu apa arti dari nama adik-adik? Kalau kakak, arti dari nama Dian adalah penerang atau pelita.
Papa, Mama, dan keluarga kakak memberi nama itu dengan harapan agar kakak bisa menjadi terang dimanapun kakak berada dan boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, adik-adik, kalau ada yang belum tahu apa arti dari nama kalian, boleh ya nanti ditanya ke Papa Mama. Apa sih arti dari nama adik-adik? Apa sih harapan Papa Mama memberikan nama itu kepada adik-adik? Apa sih Kak pentingnya arti sebuah nama? Karena dalam sebuah nama itu ada harapan di dalamnya. Hari ini pun kita belajar adik-adik, ada satu nama yang sangat berkuasa. Dalam bacaan tadi sudah disebutkan, adik-adik tahu siapa? Ya, betul, nama Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita tadi diceritakan ketika Petrus dan Yohanes hendak pergi ke Bait Allah, ia bertemu dengan seorang yang lumpuh sudah sejak dari lahir. Orang lumpuh itu berada di pintu gerbang masuk untuk meminta untuk mengemis kepada orang-orang yang hendak pergi ke Bait Allah adik-adik. Dalam tradisi Yahudi, memberi sedekah merupakan sebuah tindakan yang terpuji adik-adik, sebuah tindakan yang baik. Orang yang memberi sedekah dianggap memiliki kasih, dianggap sebagai orang yang menaati hukum Taurat. Maka orang lumpuh ini sengaja duduk di pintu masuk untuk menantikan orang-orang yang hendak pergi ke Bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes yang saat itu hendak pergi ke Bait Allah dan melihat orang lumpuh itu, maka mereka merasa perlu adik-adik untuk membantu dan menolong orang lumpuh ini. Menolong, memberikan sesuatu yang lebih berharga dari emas dan lebih berharga juga dari perak. Lalu Petrus mendekatinya dan Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah kepada kami." Karena orang itu hanya menadahkan tangannya, ia tidak berani untuk menatap wajah Petrus dan Yohanes. Maka orang itu pun menatap wajah Petrus dan Yohanes sambil berharap akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Petrus menjelaskan bahwa Petrus dan Yohanes tidak memiliki apa yang diinginkan oleh orang itu daripada mereka. Dan Petrus berkata, "Tidak ada emas dan perak padaku, tetapi apa yang kupunyai, itu yang kuberikan padamu." Selanjutnya Petrus juga berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk bangkit berdiri adik-adik. Apa yang terjadi? Ya, kaki dan mata kaki orang itu tiba-tiba menjadi kuat sehingga dia dapat kembali berdiri, dia dapat berjalan ke sana kemari, bahkan dia dapat lompat adik-adik. Padahal dia sudah lumpuh dari sejak lahir loh adik-adik. Tuhan Yesus dalam cerita ini melalui Petrus memberikan kesembuhan adik-adik kepada orang lumpuh itu. Dia menjadi bisa berjalan kembali. Lalu Petrus menjelaskan kepada orang lumpuh itu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar. Dia menjelaskan tentang Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu tentu merasa sangat bersyukur adik-adik. Dia sangat bersuka cita karena dia bisa berjalan adik-adik. Setelah dari lahir dia sudah lumpuh, dia tidak pernah bisa berjalan. Kemudian Tuhan Yesus berkuasa memberikan kesembuhan kepadanya adik-adik. Lalu sebagai wujud ungkapan syukurnya, dia pun mengikut Petrus dan Yohanes untuk masuk ke Bait Allah pada saat itu adik-adik. Dia sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus telah menyembuhkannya melalui Petrus. Adik-adik, nama Yesus, adik-adik tahu nggak apa arti dari Yesus? Coba kakak mau tanya, tahu nggak apa arti dari nama Yesus? Nama Yesus artinya adalah Tuhan menolong. Dan tentu memang nama Yesus ini mengandung kuasa yang sangat besar. Dia berkuasa untuk menyembuhkan, dia pun berkuasa untuk membangkitkan, dia juga berkuasa untuk menghibur kita semua, untuk menguatkan kita semua, untuk melindungi kita semua. Lalu, apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus adik-adik? Ya, kita harus selalu rajin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan juga kita mau meyakini dan juga mengimani apa yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam doa kita juga mau berserah adik-adik kepada Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan untuk bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan Yesus mendengarkan doa anak-anaknya yang beriman kepadanya dan yang melakukan kehendaknya di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu nggak cukup cuma berdoa ya adik-adik, tapi ada tindakan nyata yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau adik-adik sakit, nggak cukup cuma berdoa, tapi juga tetap harus makan makanan yang bergizi, minum obat. Nah, nggak cukup cuma berdoa aja. Tuhan Yesus bilang harus mengimani dan melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Oleh karena itu nggak cukup cuma berdoa, tapi kita juga mau mewujudkan doa kita itu dalam keseharian kita adik-adik. Satu lagi, kita belajar juga dari Petrus dan Yohanes untuk tidak hanya berdoa kepada dirinya sendiri, tapi juga mau mendoakan orang lain. Nah, tugas kita sekarang adalah coba adik-adik tentukan jam berdoa setiap harinya. Berdoa tidak hanya untuk diri adik-adik, tapi berdoa juga untuk orang lain. Untuk papa mama, kakak adik, opa oma, keluarga-keluarga yang lain. Bahkan juga mendoakan orang lain seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adik-adik. Tentu ya adik-adik mau rajin untuk berdoa kepada Tuhan? Pastinya adik-adik mau. Selamat bertekun di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahannya boleh adik-adik taruh di amplop seperti ini, lalu nanti dibawa ketika kita sudah beribadah lagi secara langsung di gereja. Atau adik-adik juga boleh minta bantuan dari mama atau dari papa untuk mentransfer uang persembahannya ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dian. Dari firman Tuhan tadi, kita sudah belajar bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tapi selain berdoa, kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu taat akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita juga mau sama-sama belajar untuk senantiasa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Nah, sebelum ibadah sekolah minggu ini berakhir, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu berjudul Saya Senang Berdoa. Wah, tidak terasa ya adik-adik, ibadah kita hari ini sudah mau berakhir. Tapi kakak mau berterima kasih kepada adik-adik karena adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Walaupun kita ibadahnya masih secara online, tidak bertemu langsung, tapi kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik dan fokus. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Bapa, tadi kami sudah belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan mau senantiasa mengucap syukur serta berdoa kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang bantu kami supaya kami boleh menerapkan firman-Mu tadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami dan menyertai kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan setiap harinya. Bapa, kami juga minta Tuhan kiranya Engkau yang mau menyertai mama papa, kakak adik, dan orang-orang di sekitar kami agar mereka semua boleh selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, kiranya Engkau yang membantu kami supaya kami boleh tetap belajar dengan sungguh-sungguh walaupun kami bersekolah secara online. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah berakhir. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.